Pemirsa, kita jumpa lagi dalam video ini. Kita membahas Perpres 68 tahun 2022 yang barusan viral dan terbit, namun belum di-launching. Mudah-mudahan bulan Juli nanti akan di-launching oleh Presiden Jokowi. Apa itu makna dari Perpres 68 tahun 2022? Kita bicara sekarang revitalisasi tentang pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Nah, kalau untuk pendidikan vokasi itu peningkatan mutu penyelenggara pendidikan sekolah menengah kejuruan dan sekolah perguruan tinggi terapan. Nah, itu untuk tingkat vokasi. Namun demikian, saat ini kita bicara tentang pelatihan vokasi. Bisa banyak masuk WA, telepon ke rumah kompetensi. Bang Dasri, apakah posisi lembaga kursus akan hilang dengan terbitnya Perpres 68 tahun 2022 ini? Sebetulnya tidak, pemirsa. Para penyelenggara kursus dahulu memang sudah ada juga namanya Kepres atau keputusan presiden, nomornya sama 68, tapi terbitnya tahun 1998. Itu isinya pembagian kewenangan pembinaan antara lembaga kursus kepada Kemdikbud, lembaga pelatihan kepada Kemnaker. Itu di Kepres 68 tahun 1998. Dari sanalah ada perubahan undang-undang Sipitnas nomor 187, lahirlah undang-undang Sipitnas terbaru nomor 20 tahun 2003. Nah, dalam satu pasal kita bersama-sama mendukung para penyelenggara kursus, lahirlah Direktorat Kursus. Jadi Direktorat Kursus itu lahirnya dari perjuangan insan-insan penyelenggara kursus melalui organisasi namanya Himpunan Lembaga Kursus Indonesia. Waktu itu HILSI itu Himpunan Lembaga Kursus. Lahirlah Direktorat Kursus. Nah, kalau dahulu kursus itu menempel dalam satu direktorat, Direktorat Nikmas. Nah, dengan adanya Direktorat Kursus itu memang benar-benar membina penyelenggara kursus. Akan tetapi dalam perjalanan adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, jelas ke depan kursus hanya penambah pelengkap. Dalam undang-undang itu, kursus itu seperti penambah pelengkap pendidikan formal. Sementara ke depan peningkatan kompetensi dengan MEA itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN, pertumbuhan ekonomi jalan, jelas butuhnya tenaga kerja yang terampil, yang kompeten. Nah, pelatihan sangat bagus. Dengan demikian, waktu itu Himpunan Lembaga Kursus Indonesia merubah ADRT-nya menjadi Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus. Itu tahun dirubah di Munaslup tahun 2008. Itu menjadi namanya Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus. Ya, jadi sudah ada kata pelatihan. Bergeraklah, lahirlah namanya Perpres 68. Sebelum Perpresnya lahir, Direktorat Kursus itu sudah mulai meredup menjadi namanya Direktorat Vokasi. Nah, kemana larinya ini insan kursus? Ya, masuk ke Direktorat Vokasi. Kegalauan, kegelisahan sahabat-sahabat kami penyelenggara kursus mulai bergulir terus, ya. Nah, sekarang lahir lagi namanya Perpres 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi. Pertanyaan yang masuk pertama nih dari rekan saya Rizky Mahendra dari Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya, penyelenggara kursus dan juga penyelenggara pelatihan, menyatakan pertanyaan, apakah penyelenggara kursus itu ke depan akan tetap eksis? Pertanyaan pertama. Yang kedua,
apakah NPWP itu terkait dengan ini, bagaimana kondisi penyelenggara khusus? Nah, ada lagi pertanyaan berikut dari Dr. Teti Yuliati, penyelenggara LDP, Lembaga Diklat Profesi dari Kota Medan, mengatakan juga hampir sama pertanyaannya Pak Melisa. Dengan terbitnya Perpres ini, posisi lembaga kursus dan lembaga pelatihan di mana? Mari kita kulik-kulik ini Pak Melisa. Jadi kawan-kawan penyelenggara lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kursus tetap ada di dalam Perpres ini. Kita lihat di pasal 10. Pemirsa, Anda lihat di pasal 10, pelatihan vokasi meliputi pelatihan kerja dan kursus keterampilan. Jadi masih ada pemirsa, ada pelatihan kerja, ada kursus keterampilan. Apa pelatihan vokasi itu yang dimaksud dalam Perpres itu? Pertama, untuk pembekalan kompetensi kerja, alih kompetensi kerja, dan peningkatan mutu kompetensi kerja. Kita bicara sekarang pembekalan kompetensi kerja. Kita rujuk lagi ke sebelumnya tahun 70-an, 80-an. Waktu itu dulu Angku menyelenggara namanya kursus pelatihan mengetik, ya, kursus keterampilan mengetik, kursus keterampilan tata buku, kursus keterampilan bahasa Inggris. Itu di saat itu belum ada komputer. Kursus keterampilan tata buku bon A, bon B, itu benar-benar loh lulusannya diterima dan itu ditunggu oleh dunia industri perbankan. Banyaklah lulusan namanya bon A, bon B itu bekerja di industri perbankan. Nah, itu pembekalan keterampilan. Nah, sekarang pembekalan itu tetap. Jadi para pemirsa, para penyelenggara kursus keterampilan ada di pasal 10 ya, jangan ragu ya, tetap ada. Namun demikian di sini ada 3 komponen yang harus disikapi. Peningkatan keterampilan sebelum bekerja, ya, susun kurikulumnya. Nah, kurikulum acuan materi pelatihan tidak bisa sama saja seperti yang lalu pemirsa. Kebutuhan ke depan itu adalah kebutuhan dunia industri. Jadi kalau Anda punya jenis keterampilan apa, jenis pelatihan apa, acuannya adalah SKKNI, standar internasional, atau standar khusus. Standar khusus ya. Jadi tidak bisa diambil lagi dari kurikulum akademik. Ya, akademik itu tetap perlu, tetapi untuk kompetensi jelas mengarah kepada keterampilan dan ketasannya kepada kompetensi. Namanya pembekalan untuk kompetensi kerja. Nah, sekarang apa lagi? Alih kompetensi kerja. Ya, pemirsa, kita bicara tadi tentang peningkatan kompetensi kerja, pembekalan kompetensi kerja bagi calon pencari kerja, nanti mengikuti kursus di lembaga kursus keterampilan atau di lembaga pelatihan. Seterusnya peningkatan mutu keterampilan kalau mereka nanti sudah selesai menyelesaikan suatu kualifikasi pekerjaan, akan tingkatkan kompetensinya. Di saat mereka masuk, misalnya mereka mengambil level 4, KKNI level 4, jabatan yang akan diterbutuh, misalnya jabatannya apa operator atau supervisor, ya, tergantung dari pelatihan yang akan Anda laksanakan. Setelah itu nanti ketika reskilling, tadi upskilling, sekarang reskilling. Reskilling itu alih keterampilan. Kalau alih keterampilan itu biasanya bisa bagi tenaga kerja yang ingin membuat pekerjaan atau usaha lain. Nah, ini Anda mungkin lagi yang sudah dilatih di lembaga pelatihan Anda, lembaga kursus pelatihan Anda, ditingkatkan keterampilan yang lain, alih posisi keahlian keterampilan. Nah, banyak loh kegiatan-kegiatan di lembaga kursus keterampilan dan lembaga pelatihan kerja. Namun demikian, di Perpres itu di bab 4 di pasal di bab 4 itu ada namanya pemirsa penyelarasan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. Yang pertama, apa penyelarasan?
pertama, penyusunan standar kurikulum, penyusunan standar kompetensi, penyelenggaraan akses pemagangan, pengakuan sertifikasi, rekrutmen tenaga kerja, pendirian lembaga pendidikan vokasi, dan penempatan praktisi dan para ahli di lembaga pendidikan vokasi, baik itu pendidikan vokasi maupun pelatihan vokasi. Nah, kita bicara sekarang penyusunan dan penyesuaian kurikulum. Khusus keterampilan, lembaga pelatihan kerja yang dicari ke depannya oleh calon peserta adalah kurikulum materi pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan dunia industri. Jadi kurikulum itu duduk bersama dengan dunia industri, pemerintah untuk membuatnya. Bukan Anda pikirkan sendiri, Anda adopsi yang lain. Namun demikian, duduk bersama. Dulu bersama industri. Jadi bangun dulu kerjasama dengan industri. Nah, untuk membangun kerjasama dengan industri, disinilah pemerintah fungsi organisasi yang Anda ikuti. Ya, apakah Anda bergabung di HILSI, apa Anda bergabung di HIPKI, silakan. Atau ada di organisasi forum lain, ada manfaat. Nah, disinilah aku menyampaikan kepada para pengelola organisasi profesi di bidang pelatihan keterampilan dan lembaga pelatihan kerja. Organisasi itu ada manfaat loh bagi anggota. Kalau hanya berkumpul-kumpul untuk reunian, buat apa mereka bergabung? Rugi mereka datang, ya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini untuk penyelarasan kurikulum dan materi pelatihan kerja. Sini fungsi daripada organisasi. Undang dong industri yang ada, petakan. Jangan umum bicara saja di depan pentas, tetapi arahkan kepada teknis. Anda petakan, Anda klasifikasikan. Ini klasifikasi di sektor apa? Oh, ini di sektor manufaktur, ini sektor IT, ini sektor pelayanan publik, ini sektor pariwisata dan lain sebagainya. Nah, kita undang para praktisi, mau kok orang industri itu terima. Tulang kami ini mau kita undang dulu bersama menyusun kurikulum itu. Ya, sudah itu sudah jelas teknis, jangan diundang sebagai pembicara, sampaikan tadi itu. Sudah dicap itu, sudah dipahami oleh Kadin, oleh Apindo dan asosiasi lain. Tapi benar-benar duduk bersama. Ya, duduk bersama menyusun kurikulum, muncul standar kompetensi sebagai acuan. Nah, kalau itu sudah jadi, kami yakin itu. Aku yakin banget. Aku yakin ya yang diselenggarakan itu nyambung. Begitu juga kelemahan lembaga khusus keterampilan dan lembaga pelatihan itu, kalau aku apakan ini ya segitigakan, yang di atas itu SDM, sumber daya manusia. Siapa sumber daya manusia di lembaga khusus keterampilan di lembaga pelatihan kerja? Pengelolanya. Pengelola itu mulai dari penanggung jawab lembaga, terus instruktur lembaga yang ada di lembaga itu, instrukturnya jelas-jelas kompeten, dan tenaga administrasi. Tiga segitiga ini jalan. Nah, kalau ada di sini SDM yang memiliki kompetensinya, baru lanjut ke bawah, yang segitiga kedua ke bawah. Infrastruktur, apa itu? Tempat pelatihan, peralatan pelatihan. Ya, kalau nanti tempat pelatihan dan peralatan pelatihan itu kalau Anda sandingkan dengan lembaga sertifikasi akan menjadi tempat uji kompetensi. Nanti kita lanjut kepada uji kompetensi, penyelarasan uji kompetensi dan sesuai dengan kompetensi industri. Ini tiga nih. Administrasi, tenaga administrasi. Tenaga administrasi sekarang sudah bagus, sudah ada teknologi yang mendukung, pendaftaran bisa online ya, pengiriman dokumen-dokumen persyaratan sudah online ya, pemasaran sudah online. Nah, ini sudah banyak terbantu. Namun demikian, penyelenggara pelatihan ini duduk bersama dengan dunia industri. Apa sih? Jangan dipanggil semuanya duduk bersama mendengar ceramah. Ceramah itu tidak solusi, hanya memberikan kulitnya. Tapi benar-benar ceramah itu perlu, FGD itu perlu, seminar itu perlu, hanya pembuka. Teknisnya duduk bersama.
Ayo kita duduk bersama. Ini sektor per sektor. Nah, timbul pertanyaan daripada penyelenggara organisasi, pengelola organisasi, biayanya dari mana? Nah, ini kan. Jadi kalau biayanya itu pemerintah tuh banyak biaya loh pemerintah. Jadi pengelola organisasi ini, pengurus organisasi ini lobby itu ya kadis-kadisnya. Kenapa di dalam Perpres itu sudah dibunyikan bahwa untuk menerapkan kegiatan program pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi itu pemerintah daerah punya peran yang sangat penting. Kadin daerah punya peran yang sangat penting. Jadi nanti bukan kadinnya pusat ya, kadin daerah, Pemda daerah itu ada SKPD-nya. Ada nama dinas pendidikan, ada dinas tenaga kerja, ada dinas perindustrian, dinas kesehatan, lain sebagainya. Di sinilah peran organisasi melobi itu. Nah, jangan Anda berpikir cara penganggaran program kegiatan seperti penyelenggara pelatihan, kursus dan lembaga pelatihan. Mereka ajukan program, nanti mereka anggarkan, mereka bawa ke Dewan, DPRD daerah, DPRD provinsi, dianggarkan, nah dilobi lagi itu, ya anggota dewannya kawal itu. Nah, kedepannya di sinilah duduk bersama disusun. Nah, jangan tanggung-tanggung juga, misalnya bantuan peralatan lembaga pelatihan. Ini Perpres ini sangat paripurna sekali pemirsa, sangat bagus sekali. Di sinilah peran organisasi sangat dituntut. Ayo, sangat dituntut. Jadi jangan organisasi seperti hadir musda, rakerda, munas, kumpul-kumpul, undang pemerintah bicara, berfotoria. Ingat, nanti disalib loh lembaga training yang lain yang tidak masuk jadi anggota Anda. Ini sangat besar sekali. Nah ini ke depannya, ayo kita duduk bersama, kita bangun kompetensi SDM. Itu yang pertama tadi, penyusunan pelatihan. Sekarang penyelenggaraan akses pemagangan di dunia kerja. Kalau pendidikan vokasi kan ada akses pemagangan. Itu khusus keterampilan dan pelatihan vokasi ada magang. Ada juga magang. Ya, magang siapa? Mungkin magang instruktur Anda dulu. Setelah itu nanti magang siswa. Karena magang ini perlu dilakukan agar para peserta khusus keterampilan Anda, peserta lembaga pelatihan Anda, jelas apa karakter yang ada di perusahaan. Jadi benar-benar ini di Perpres ini sangat bagus sekali. Anda jangan galau dan andilau ya. Sudah ada tadi di pasal 10 Perpres 68. Jadi kita lanjut lagi. Pengakuan sertifikasi kompetensi profesi ya. Nah, pengakuan sertifikasi setelah peserta dilatih, kan ada uji kompetensi, ada sertifikasi. Di dalam Perpres itu dinyatakan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari BNSP. Ingat ya, bukan LSK ya, tetapi LSP dan BNSP. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui dalam Perpres ini untuk menjelaskan bahwa bagaimana membangun lembaga khusus keterampilan, khusus pelatihan kerja benar-benar sesuai yang ada di Perpres 68 itu. Berikut apa lagi? Pendirian lembaga pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan vokasi. Pemirsa, apakah perusahaan boleh membuat lembaga pelatihan vokasi, lembaga pendidikan vokasi? Boleh. Di kawasan-kawasan khusus industri yang membutuhkan. Nah, misalnya di kawasan ekonomi khusus sangat banyak butuh tenaga kerja. Kalau Anda pengelola lembaga pelatihan, Anda pengelola lembaga kursus keterampilan, tidak jeli membaca ini akan disalib oleh kawan-kawan di industri. Mereka butuh pelatihan. Nah, untuk itu disinilah yang aku sampaikan tadi, duduk bersama agar lembaga pelatihan Anda bisa dapat bekerja sama. Kuncinya sekarang kolaborasi. Ya, tidak bisa sekarang kita berpikir sendiri, pola kita pikir sendiri, kecepatan pola pikir kita lebih cepat daripada kita melakukan kegiatan pelatihan. Nah, kegiatan ini adalah kolaborasi. Tidak ada lagi hulu hilirnya, mulai dari A sampai Z kita semuanya. Ya, kalau Anda benar-benar
jalin kerjasama lembaga pelatihan Anda dengan lembaga sertifikasi. Di sinilah penjamin mutu lembaga pelatihan Anda. Begitu peserta Anda dinyatakan kompeten oleh lembaga sertifikasi profesi, lembaga Anda. Demikian video kali ini dari aku buat pemirsa semua. Sampai jumpa kita. Kalau misalnya ada yang bertanya, silakan catat di kontak person aku di bawah ini. Sampai jumpa, salam kompeten.